Dalam perjalanan hidup, seringkali kita terjebak pada pikiran sederhana, bekerja keras, mengumpulkan uang, lalu meninggalkan sesuatu untuk keluarga setelah kita tiada. Seolah-olah seluruh esensi dari kata warisan hanya sebatas angka di rekening atau aset yang bisa diwariskan. Namun, bila kita menelusuri lebih dalam, kita akan menemukan bahwa warisan sejati bukan hanya apa yang kita tinggalkan di bank, tetapi juga apa yang kita tanam di hati orang lain. Mari kita bayangkan sebuah keluarga. Ada seorang ayah yang menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja keras. Dia pulang larut malam, jarang ada waktu duduk bersama anak-anaknya, dan meski pada akhirnya meninggalkan rumah besar serta tabungan yang cukup, anak-anaknya tumbuh dengan kenangan samar tentang siapa ayah mereka sebenarnya. Mereka mewarisi uang, tetapi tidak mewarisi jiwa. Di sisi lain, ada seorang ayah yang mungkin tidak meninggalkan banyak harta. Rumahnya sederhana, tabungannya biasa saja, tapi dia hadir dalam cerita-cerita kecil, sarapan bersama, obrolan ringan sebelum tidur, petuah singkat tentang hidup, serta kehangatan ketika keluarga menghadapi badai. Anaknya mungkin tidak menjadi kaya secara materi, tetapi mereka membawa sebuah warisan yang jauh lebih bernilai, cara pandang hidup, etika kerja, dan nilai kasih sayang yang tak lekang dimakan waktu. Uang dan harta adalah warisan yang bisa dilihat, dihitung, bahkan diperebutkan. Namun, ada warisan lain yang tidak tercatat di surat wasiat, karakter, nilai, kebiasaan, cara berpikir, bahkan ketahanan mental dalam menghadapi kesulitan. Morgan Housel mengingatkan kita bahwa uang hanyalah salah satu bentuk alat. Nilainya terbatas, ia bisa menguap oleh inflasi, hancur oleh krisis, atau habis oleh gaya hidup yang salah arah. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih kokoh dan lebih dalam daripada sekadar nominal angka di rekening, warisan mentalitas dan sikap terhadap uang. Seorang anak mungkin bisa kehilangan harta karena krisis, penipuan, atau salah kelola. Namun bila ia memiliki mentalitas yang sehat terhadap uang, kebiasaan menabung, kemampuan menunda kesenangan, kejelian membaca risiko, sikap rendah hati saat berhasil, serta keberanian untuk bangkit saat gagal, maka ia tidak pernah benar-benar kehilangan. Harta bisa hilang, tapi kemampuan untuk membangun kembali akan tetap melekat. Inilah warisan tak terlihat yang sering dilupakan. 1. Uang bisa habis, tapi mentalitas bertahan. Mari kita lihat dua keluarga berbeda. Keluarga pertama mewariskan rumah, tanah, dan bisnis. Namun anak-anaknya tumbuh dengan pola pikir konsumtif. Mereka terbiasa merasa bahwa uang akan selalu ada. Mereka tidak belajar bagaimana cara uang diperoleh, bagaimana rasanya kehilangan, dan bagaimana menahan diri dari godaan. Akhirnya, dalam satu generasi, harta itu menguap. Keluarga kedua tidak meninggalkan kekayaan besar. Yang mereka wariskan hanyalah nilai, kejujuran, kerja keras, kebiasaan menabung, dan kemampuan mengelola diri. Mungkin anak-anak mereka memulai hidup dengan modal kecil, tetapi mentalitas ini menjadi fondasi. Dalam jangka panjang, mereka justru lebih berhasil, bahkan bisa melampaui keluarga pertama yang kaya raya. Warisan nyata bukan sekadar angka, ia adalah pola pikir. 2. Bahaya warisan yang salah. Ada ungkapan klasik, generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Fenomena ini terjadi di banyak keluarga kaya. Uang diwariskan, tapi tidak diiringi nilai. Generasi selanjutnya tidak memahami perjuangan yang dibutuhkan untuk menciptakan kekayaan. Mereka hanya tahu cara membelanjakan, bukan cara mengelola. Inilah bahaya warisan yang salah. Uang bisa menjadi kutukan jika diwariskan tanpa hikmah. 3. Warisan nilai yang abadi. Kebiasaan-kebiasaan kecil bisa menjadi warisan besar. Seorang ayah yang selalu mencatat pengeluaran di buku kecil, mungkin mengajarkan anaknya pentingnya disiplin finansial. Seorang ibu yang memilih hidup sederhana meski mampu berfoya-foya, mungkin mengajarkan arti syukur. Seorang kakek yang sabar menghadapi krisis ekonomi, mungkin meninggalkan warisan berupa ketenangan menghadapi badai kehidupan. Nilai-nilai ini tidak bisa dilihat, tapi efeknya bisa dirasakan lintas generasi. 4. Ego vs kesederhanaan. Housel menekankan bahwa ego seringkali menjadi penghalang terbesar dalam pengelolaan uang. Orang ingin terlihat sukses, ingin diakui,
ingin dihormati, dan cara tercepat untuk itu adalah dengan membelanjakan uang. Tapi yang sering dilupakan adalah, kesederhanaan jauh lebih tahan lama daripada gengsi. Mewariskan pola pikir sederhana, bahwa hidup bukan lomba pamer, bahwa kesuksesan bukan sekadar penampilan, adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan orang tua pada anak. Karena dengan pola pikir itu, anak akan lebih kebal terhadap racun keserakahan. 5. Menulis surat warisan tak terlihat. Bayangkan jika setiap orang tua, selain menulis surat wasiat tentang pembagian aset, juga menulis surat warisan nilai. Sebuah catatan tentang bagaimana mereka memandang uang, pelajaran hidup yang mereka dapatkan, kesalahan yang mereka sesali, dan kebiasaan baik yang mereka anggap penting. Surat semacam ini mungkin tidak memiliki nilai moneter, tapi bisa menjadi kompas moral bagi generasi berikutnya. 6. Harta sesungguhnya. Ketika kita meninggalkan dunia, harta yang benar-benar akan hidup lebih lama dari kita bukanlah rumah, emas, atau saham. Semua itu bisa hilang. Harta sejati adalah nilai, kebiasaan, dan mentalitas sehat terhadap uang. Uang mungkin bisa membuat hidup nyaman, tapi pola pikir yang benar bisa membuat hidup tenang. Inilah pelajaran besar dari Morgan Housel. Warisan terbesar bukanlah uang yang kita tinggalkan, melainkan cara kita mengajarkan generasi setelah kita untuk hidup dengan uang itu. Warisan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba kita siapkan menjelang akhir hidup. Ia terbentuk dalam pilihan sehari-hari. Cara kita merespons stres, cara kita memperlakukan orang lain, bahkan cara kita berbicara tentang uang di meja makan, semuanya adalah pesan yang terekam diam-diam dalam memori anak-anak atau orang di sekitar kita. Kita sering membayangkan warisan hanya berupa tanah, rumah, atau tabungan di rekening. Padahal, yang lebih kuat dan lebih bertahan lama daripada harta adalah pola pikir yang kita wariskan. Satu kalimat yang keluar di saat emosi bisa menjadi jejak yang lebih dalam daripada emas batangan. Bayangkan ini, jika setiap kali ada masalah keuangan, kita langsung panik, berteriak, atau mengeluh, anak-anak belajar bahwa uang adalah sumber ketakutan. Mereka akan tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup ini rapuh, bahwa setiap krisis adalah ancaman yang tak bisa ditangani. Seumur hidup, mereka mungkin membawa cemas yang sama, bahkan meski rekening mereka jauh lebih tebal daripada rekening orang tuanya. Jika kita selalu membandingkan harta dengan tetangga, rumah siapa yang lebih besar, mobil siapa yang lebih baru, liburan siapa yang lebih mewah, anak-anak belajar bahwa kebahagiaan adalah perlombaan tanpa garis akhir. Mereka akan tumbuh dengan mata yang selalu melirik keluar jendela, mencari pembanding, bukan ke dalam diri untuk mencari rasa cukup. Tetapi, bila kita memilih jalan berbeda, menunjukkan ketenangan di saat sulit, kesederhanaan di saat mampu, dan rasa cukup di tengah gempuran iklan dan media sosial, anak-anak akan tumbuh dengan bekal tak ternilai. Mereka akan belajar bahwa uang hanyalah salah satu instrumen dalam hidup, bukan pusat orbit segalanya. Mereka akan tahu bahwa manusia bisa tetap tertawa meski gagal dalam bisnis, tetap bersyukur meski mobilnya bukan keluaran terbaru, tetap mencintai meski dompetnya sedang tipis. Warisan itu hidup di dalam percakapan kecil sehari-hari. Saat kita duduk di meja makan dan berkata, "Tidak apa-apa, hari ini kita makan sederhana. Yang penting kita bersama," itu adalah warisan. Saat kita berkata, "Papa tadi rugi di investasi, tapi tidak apa-apa." Dari rugi, kita belajar cara baru. Itu adalah warisan. Saat kita berkata, "Kita tidak perlu semua barang yang orang lain punya. Kita cukup dengan apa yang kita miliki." Itu adalah warisan. Warisan bukan hanya tentang meninggalkan sesuatu untuk mereka, tapi meninggalkan sesuatu di dalam mereka. Karena nanti, puluhan tahun kemudian, anak-anak itu akan duduk di meja makan mereka sendiri. Mereka akan menghadapi stres, kekurangan, atau bahkan kesuksesan besar. Dan tanpa sadar, kalimat yang mereka keluarkan kepada pasangan atau anak-anak mereka mungkin akan sama seperti kalimat yang mereka dengar dulu dari kita. Itulah bukti bahwa warisan psikologis dan emosional jauh lebih kuat dibanding warisan finansial semata. Banyak orang bekerja keras sepanjang hidup hanya untuk meninggalkan warisan materi. Namun, sejarah selalu menjadi saksi betapa rapuhnya harta itu. Kekayaan bisa habis dalam hitungan generasi, terkikis oleh gaya hidup mewah, salah urus, atau sekadar ketidakpedulian. Ada pepatah lama yang berbunyi, generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Kalimat ini bukan sekadar ungkapan pesimis,
melainkan cermin dari realitas yang terjadi di banyak keluarga, kerajaan, bahkan perusahaan besar di seluruh dunia. Seringkali, mereka yang tidak merasakan beratnya perjuangan untuk mengumpulkan sesuatu, juga tidak memahami nilainya. Bayangkan seorang kakek yang sepanjang hidupnya bekerja dari pagi hingga larut malam, membangun usaha dari nol. Ia menabung, menahan diri dari kesenangan sesaat, dan mengorbankan banyak hal agar anak-anaknya bisa hidup lebih baik. Anak-anak itu kemudian tumbuh dalam kenyamanan. Mereka mungkin menyaksikan kerja keras sang ayah, namun tidak merasakan penderitaan yang sama. Lalu cucu-cucu mereka seringkali hanya melihat hasil akhir, rumah besar, kendaraan mewah, tabungan aman. Dan tanpa dasar nilai yang kokoh, harta itu perlahan terbuang untuk hal-hal yang tidak perlu. Inilah mengapa warisan materi saja tidak cukup. Ia seperti rumah megah yang dibangun di atas pasir, tampak indah dari luar, namun goyah dari dalam. Sebaliknya, bila yang diwariskan adalah nilai, kerja keras, integritas, kesabaran, rasa syukur, dan kemampuan mengelola diri, maka bahkan tanpa warisan materi sekalipun, generasi berikutnya tetap bisa bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat. Nilai adalah fondasi yang tidak bisa habis hanya dengan dipakai. Nilai adalah modal tak terlihat, yang melahirkan kembali kekuatan finansial, sosial, bahkan spiritual. Sejarah penuh dengan contoh nyata. Banyak keluarga bangsawan yang pernah berjaya kini lenyap dalam catatan sejarah karena tidak mampu menjaga nilai. Namun ada pula keluarga sederhana yang terus bertahan dari generasi ke generasi. Bukan karena harta, melainkan karena mereka mewariskan cara pandang hidup yang kokoh. Lihatlah keluarga para imigran di berbagai negara. Banyak dari mereka datang tanpa apa-apa, tidak ada tabungan, tidak ada properti, hanya membawa keberanian dan nilai kerja keras. Namun, dalam 1 atau 2 generasi, mereka mampu membangun usaha, menyekolahkan anak-anaknya, dan berdiri sejajar dengan masyarakat yang sudah mapan. Bukan harta yang mereka bawa, melainkan nilai. Hal ini menuntun kita pada pertanyaan reflektif. Apa yang sebenarnya ingin kita tinggalkan untuk generasi setelah kita? Apakah hanya angka di rekening, ataukah cara pandang yang membuat mereka mampu berdiri tegak, bahkan saat angka itu habis? Warisan terbaik bukanlah emas atau tanah, melainkan karakter. Karena karakterlah yang bisa membangun kembali kekayaan ketika harta habis. Karakterlah yang bisa menjaga keluarga tetap bersatu ketika godaan datang. Karakterlah yang membuat generasi berikutnya tidak hanya menikmati hidup, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan penuh arti. Mari kita bayangkan seorang nenek yang sederhana, hidup di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumahnya berdinding papan, dengan halaman kecil tempat ia menanam sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Ia tidak pernah punya tabungan besar di bank, bahkan terkadang uang yang ada hanya cukup untuk kebutuhan harian. Namun, yang membuatnya istimewa bukanlah apa yang ia miliki, melainkan bagaimana ia menjalani hidupnya. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, nenek itu membangunkan cucunya. Ia mengajaknya duduk di beranda rumah, sambil menikmati semilir angin pagi dan aroma tanah basah yang menenangkan. Dengan suara lembut, ia mengajarkan cucunya doa, rasa syukur, dan arti menerima kehidupan apa adanya. Ia tidak hanya menyuruh cucunya untuk berdoa, tetapi ia menanamkan pemahaman, "Nak, doa itu bukan sekadar kata-kata, doa itu jembatan." Dengan doa, kita mengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika sarapan tiba, seringkali hanya nasi sederhana dengan lauk ikan asin atau sayur hasil kebun, nenek selalu mengingatkan, jangan mengeluh. Orang yang bersyukur dengan sedikit akan lebih mudah bahagia dibanding orang yang punya banyak tapi terus merasa kurang. Di sore hari, saat cucunya pulang sekolah, nenek selalu punya waktu untuk mendengarkan cerita. Bukan cerita besar, hanya kisah sederhana, bagaimana cucu bertengkar dengan temannya, atau bagaimana ia takut menghadapi ujian. Tapi di setiap momen itu, nenek selalu menambahkan nasihat yang kelak menjadi pegangan hidup. Ia berkata, hidup ini tidak selalu mudah, tapi hatimu bisa tetap damai kalau kamu belajar menerima. Meski hidup dalam keterbatasan, nenek itu punya kebiasaan berbagi. Setiap kali ada tetangga yang membutuhkan, ia akan menyisihkan apa yang ada, meski hanya segenggam beras atau beberapa potong singkong. Baginya, berbagi bukan soal jumlah, tapi soal ketulusan. Dan nilai itu, tanpa sadar, tertanam kuat dalam diri cucunya. Waktu berjalan, cucu itu tumbuh besar, meninggalkan desa, merantau ke kota, menempuh pendidikan tinggi,
hingga akhirnya menjadi seseorang yang sukses. Kehidupannya jauh berbeda dengan masa kecilnya, ia bisa membeli makanan mewah, tinggal di rumah besar, dan bepergian ke berbagai negara. Namun, setiap kali ia duduk sendiri di tengah kesibukan, suara neneknya selalu terdengar di hatinya, kebahagiaan itu bukan punya banyak, tapi merasa cukup. Ucapan itu menjadi jangkar yang menyelamatkannya dari keserakahan. Ketika banyak orang di sekitarnya terjebak dalam ambisi tak ada habisnya, ia justru mengingat betapa sederhananya kebahagiaan yang pernah dia lihat di mata neneknya. Bahkan, dalam kesuksesannya, ia tetap menjaga kebiasaan berbagi. Ia membantu orang lain, bukan untuk dipuji, tapi karena sejak kecil sudah diajarkan bahwa berbagi adalah bagian dari hidup. Setiap kali ia ditanya dalam wawancara atau oleh orang-orang yang mengaguminya, "Dari mana Anda belajar kebijaksanaan ini?" Ia hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Dari nenek saya." Disinilah kita melihat bahwa warisan abadi tidak selalu berbentuk harta. Warisan yang sesungguhnya adalah nilai, kebijaksanaan, dan teladan hidup. Sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator, tetapi pengaruhnya bisa menembus lintas generasi. Cucu itu mungkin akan menularkan nilai yang sama pada anak-anaknya, dan anak-anaknya akan meneruskan pada generasi berikutnya. Hingga suatu saat nanti, ketika orang sudah lupa siapa nenek itu, kebijaksanaannya tetap hidup, tersembunyi dalam sikap, pilihan, dan hati orang-orang yang pernah disentuh oleh nilainya. Inilah arti sebuah warisan abadi. Ia tidak lapuk dimakan waktu, tidak terbatas pada angka, dan tidak bisa diukur dengan dunia materi. Warisan ini hidup di dalam jiwa manusia, menyebar, dan menginspirasi tanpa henti. Apa sebenarnya yang ingin kita tinggalkan? Kebanyakan orang mungkin secara refleks menjawab, harta. Sebab harta dianggap sebagai simbol keberhasilan hidup. Rumah yang megah, tabungan yang tebal, investasi yang mengalirkan dividen, atau perusahaan yang diwariskan pada generasi berikutnya. Semua itu tampak nyata, konkret, dan mudah dihitung. Namun, jika kita berhenti sejenak dan benar-benar jujur kepada diri sendiri, kita akan sadar bahwa warisan bukan hanya tentang angka atau aset. Pikirkanlah, apakah kita hanya ingin anak-anak kita mengenang angka di rekening? Apakah kita ingin mereka duduk di suatu hari nanti, di sebuah ruangan dingin, sambil memandangi tumpukan dokumen warisan dan berkata, "Inilah peninggalan orang tua kita"? Ataukah kita ingin mereka mengingat sesuatu yang jauh lebih hangat, lebih dalam, lebih sulit diukur? Bagaimana kita membuat mereka merasa dicintai? Bagaimana kita mendengarkan mereka ketika dunia tidak? Bagaimana kita menghadapi hidup dengan kepala tegak, meski badai menamparkan tanpa henti? Bayangkan seorang ayah sederhana, bukan konglomerat, bukan pula tokoh terkenal. Ia tak meninggalkan properti atau deposito, tapi ia meninggalkan pelajaran, bahwa kerja keras bukan soal uang semata, melainkan tentang kehormatan diri. Ia mengajarkan anaknya untuk jujur bahkan ketika tak ada yang melihat. Ia menanamkan pada keluarganya arti, cukup, di dunia yang selalu berkata, kurang. Puluhan tahun kemudian, anak-anaknya mungkin tak bisa menghitung warisan uang, karena memang tak ada. Tetapi setiap kali mereka menghadapi tantangan hidup, mereka mendengar suara sang ayah bergema di hati, "Kamu bisa melewati ini. Jangan menyerah, hiduplah dengan terhormat." Bukankah itu warisan yang jauh lebih abadi? Pada akhirnya, uang hanyalah salah satu bagian kecil dari warisan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membuat orang lain merasa ketika bersama kita. Apakah kita menghadirkan rasa aman? Apakah kita menginspirasi keberanian? Apakah kita menanamkan keyakinan bahwa bahagia tidak harus menunggu kaya raya? Sejarah mencatat banyak orang besar yang meninggalkan harta berlimpah, namun namanya cepat dilupakan. Sebaliknya, ada tokoh-tokoh yang meninggalkan kesan, nilai, dan teladan hidup, dan namanya tetap hidup berabad-abad setelah jasadnya hilang. Warisan yang sesungguhnya adalah nilai yang kita ukir di hati orang lain. Bagaimana kita menanamkan seni untuk bertahan di tengah kerasnya hidup? Bagaimana kita menyalakan api syukur dalam diri mereka yang hampir padam? Bagaimana kita mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah produk pasar, melainkan sikap batin? Itulah warisan tak terlihat, harta yang nilainya melampaui batas waktu. Ia tak bisa dicuri, tak bisa luntur dimakan inflasi, tak bisa hilang meski bencana melanda. Ia hidup di dalam jiwa, bergerak melalui cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Dan mungkin, pada akhirnya, inilah pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri setiap malam sebelum tidur. Apakah hari ini aku sedang menambah saldo rekening,
atau sedang menambah kekayaan batin yang akan tetap hidup dalam ingatan orang-orang yang kucintai.